Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullah. Hari ini kita berjumpa kembali di Bidik Kestim. Baik, kita sudah bersama dengan Bapak Dr. Muhammad Nur. Beliau adalah kuasa hukum dari Tanah Adat Amatua. Selamat sore Pak Dokter. Sore. Ya, mungkin kita akan mengupas seperti apa perjalanan beliau selama menjadi kuasa hukum dari masyarakat adat Amatua. Jadi mari kita bertanya-tanya ke beliau langkah-langkah yang sudah diambil oleh beliau sampai, dan saya dengar-dengar ini Pak Dokter, sekarang ini udah hampir berakhir HGU dari PT London Sumatera ya. Iya. Apa yang langkah yang diambil Pak Dokter untuk mengantisipasi apabila terjadi perpanjangan HGU dari PT London Sumatera ini Pak Dokter? Ya, jadi saya menjelaskan saja dulu terkait persoalan kenapa masyarakat adat ini baru kali ini mengangkat kuasa hukum untuk membantu mereka menuntaskan persoalan-persoalan tanah adat. Nah, setelah kita telusuri, ternyata di tahun 2015 ya, di tahun 2015 mereka memiliki kekuatan hukum Perda nomor 9 tahun 2015. Jadi ada payung hukum yang menaungi tentang kepemilikan dan pengelolaan tanah adat dan hutan adat. Nah, dari situlah maka sebenarnya perang masyarakat adat berhadapan dengan PT London Sumatera ini sudah berakhir harusnya, dan tidak mesti lagi kita berhadap-hadapan, ya kan? Satu saja pertanyaannya secara hukum, apakah Perda itu memiliki legalitas dan memiliki kekuatan hukum di negara ini, ada atau tidak? Betul. Kalau itu ada, berarti tidak ada lagi alasan untuk tidak dijalankan itu. Ya, jadi Perda itu sekalipun bupati sebelumnya yang mengeluarkan, tapi bupati sekarang pun juga harus menjalankan. Tapi mungkin masyarakat ini pengen tahu nih apa bunyi dari Perda ini Pak Dokter. Jadi Perda itu memberikan pasal, ya, penguatan pasal dari pasal 1 sampai pasal 18. Itu jelas, ya. Muatan-muatannya adalah pengembalian tanah adat, pengelolaan tanah adat, pengurusan tanah adat dikembalikan kepada masyarakat adat. Jadi ini Perda jelas, ya. Kalau jelas seperti ini Perdanya, maka ketika ada orang yang mencoba, apakah itu perusahaan London Sumatera atau oknum-oknum tertentu untuk tidak mengembalikan tanah adat itu, maka tentu inilah yang dimaksud Presiden dan undang-undang bahwa mafia tanah. Betul, Ya. betul. Jadi siapa mafia tanah adalah mereka yang punya uang, yang menghalalkan segala cara untuk mengambil hak orang lain. Betul. Siapa orang yang terlibat di dalamnya adalah oknum-oknum tertentu yang memberikan ruang bagi mereka untuk tetap berada di tempat itu. Jadi sebenarnya perang antara masyarakat adat dengan PT London Sumatera setelah Perda nomor 9 tahun 2015 itu sudah tuntas. Seperti itu. Iya, jadi nggak usah lagi kita berhadap-hadapan. Nah, kalau ada melakukan, kami juga, kalau tadi seperti pertanyaannya, langkah-langkah apa yang sudah ditempuh? Kami sudah mengirimkan surat ke PT London Sumatera, ya, sudah 2 kali surat pemberitahuan. Kemudian kami mengirimkan surat ke DPRD Kabupaten Kota, mengirimkan surat ke Bupati, mengirimkan surat ke DPR Provinsi, mengirim surat ke Gubernur, ya kan? Kami juga mengirim surat ke Presiden. Kami juga sudah mengirim surat ke ATR, BPN Nasional. Kami juga mengirim surat ke BPN tingkat Kabupaten Kota dan Provinsi, Kabupaten dan Provinsi. Kita kirim surat. Ini seperti apa ini Pak Dokter? Ya, kami meminta pembatalan, pemblokiran terkait persoalan perpanjangan izin HGU berdasarkan dengan isi bunyi dari Perda itu.
bahwa Perda peraturan daerah sudah memberikan ruang seluas-luasnya kepada masyarakat adat. Dalam hal ini adalah Amat Tua Kajang untuk mengelola sendiri, menjalankan sendiri, mengurus sendiri, itu terkait persoalan tanah adat. Itu setelah penetapan Perda itu, Pak Dokter? Iya, setelah penetapan Perda. 2015. Apanya itu? Ini kan Perdanya keluar dari tahun 2015. Iya, 2015 Perda keluar. Kemudian kami diangkat sebagai kuasa oleh masyarakat adat Amat Tua Kajang kan tahun 2021. Kami 2021-2022 itu sudah bergerak untuk mengirimkan surat pemberitahuan, mengirimkan surat pemblokiran dan lain-lain sebagainya. Kami sudah mengirim surat. Dan terakhir kami di bulan November ini kami mengirim surat ke PT London Sumatera, surat somasi. Oh, ada somasi lagi, Pak Iya. Dokter? Kenapa kami kirimkan surat somasi? Karena ada indikasi, ya, intelijen kami melaporkan ke kami bahwa ada penebangan hutan karet atau hutan di tanah adat yang dilakukan oleh PT London Sumatera, dan ada indikasinya bahwa akan ada peremajaan pohon karet. Nah, kalau ada peremajaan itu artinya bahwa mereka ini sudah memiliki izin. Betul. Dan kalau memiliki izin, kapan keluar izinnya? Ya kan, sejak kapan? Kalau jangan sampai sejak setelah kami somasi atau setelah kami mengirimkan surat pemblokiran dan lain-lain sebagainya. Kalau itu terjadi, maka omong kosong itu namanya mafia tanah. Itu hanya dipergunakan dan diperuntukkan untuk orang-orang kecil saja. Betul. Ya toh? Tapi kalau sekelas langsung mereka tidak berlakukan. Ya kan? Betul. Jadi injak-injak aja itu undang-undang tentang mafia tanah. Apalagi kan sudah ada Perda juga sebelumnya. Iya, ada Perda lah. Kami bergerak berdasarkan aturan hukum yang ada. Betul. Ya kan? Jadi kalau ada pandangan mereka bahwa Perda itu tidak berlaku, cabut saja Perdanya. Iya kan? Iya, betul. Siapa yang berani cabut Perda? Apakah pemerintah daerah? Tidak ada haknya. Ya kan? Harus melalui mekanisme Mahkamah Agung. Nah, apa mereka sudah mencabut melalui Mahkamah Agung atau tidak? Kan tidak. Kalau tidak berarti Perda itu berlaku. Dan kalau Perda itu berlaku, ada tidak? Mereka masih memiliki tidak kewenangan untuk masuk ke tanah adat, merusak lagi kembali dan lain-lain sebagainya. Kami akan tempuh jalur hukum positif. Kalau itu dilakukan PT London Sumatera, kami akan laporkan secara pidana. Ya kan? Kami akan melakukan pelaporan secara resmi. Sampai ke Mabes Polri kami akan laporkan. Tapi ngomong-ngomong ini, Pak Dokter, ada berapa luas nih yang dikuasai tanah adat Lonsum ini? Ya, kalau di dalam HGU itu hanya 5.700 sekian. 5.700 sekian. Itu di HGU. Ya kan? Tapi ada indikasi kuat PT London Sumatera tidak menguasai dan tidak menanam pohon karet di hanya 5.700 sekian itu. Mereka menanam di atas area tanah adat itu kurang lebih 11.000 hektar. Ya kan? Nah, kami ini masih terus melakukan pendalaman, penelusuran. Apa benar PT London Sumatera menguasai menanam pohon karet itu atau menguasai tanah adat itu 11.000 hektar? Ya kan? Jadi ini indikasi. Dan intelijen kami pun juga sudah turun menyebar di wilayah-wilayah tertentu untuk memastikan apa kegiatan dan aktivitas mereka dan apa motif-motif mereka dalam menguasai tanah adat ini. Jadi kami tidak mau tahu secara hukum tanggal 31 Desember 2023 tidak ada lagi alasan bagi Lonsum untuk tetap ada di tanah adat Kajang. Seperti itu, Pak Dokter. Iya. Cuma kan gini, Pak Dokter. Ini kan Perda di tahun 2015 itu jelas. Iya. Ini kan berakhir nanti di tahun 2023. Kira-kira ini langkah sebagai kuasa hukum dari masyarakat Amat Tua apabila di tahun 2023 ini Lonsum tidak menyerahkan lagi tanah adat ini ke masyarakat adat nih. Iya, kalau masih mengakui negara ini negara hukum, ya kita kembalikan ke hukumnya. Iya, betul. Ya kan? Kalau Presiden Jokowi masih konsisten terkait persoalan pengembalian tanah adat, maka kita kembalikan ke bahasa itu kepada Presiden. Saya kira ini jelas. Dan bukan hanya di Bulukumba saja persoalan tanah adat ini mencuat, banyak di wilayah-wilayah tertentu. Banyak. Hanya saja saya bicara di tanah adat untuk Bulukumba sebagai kuasa hukum, kita melihatnya ada yang mengatakan bahwa sudah ada aktivitas. Apa nggak apa-apa, silahkan.
Ya kan? Siapa yang melanggar hukum? Ya kita proses secara hukum. Negeri ini kan negara hukum. Ya kita kembalikan kepada hukum yang benar. Ya kan? Begitu. Jadi mungkin harapan masyarakat banyak ini ya, khusus di masyarakat Ammatua ini, setelah berakhir HGU tahun 2023 ini, hak mereka dikembalikan seperti itu, Pak Dokter. Iya, jadi bukan dikembalikan secara baik-baik atau tidak dikembalikan secara baik-baik, saya kira wajar masyarakat adat mengambil haknya. Oh, seperti Dalam hal ini harus menjadi perintah Ammatua sebagai pemangku adat tertinggi di dalam masyarakat adat. Jadi tidak ada lagi alasan. Nah, yang kita wanti-wanti sekarang, siapalah yang akan mendukung PT London Sumatera ini untuk melegalkan, ya, jangan sampai ada lagi yang memberikan ruang bagi mereka untuk melakukan perizinan baru dan lain-lain sebagainya. Kan kita prediksi-prediksi saja kan. Iya, benar. Iya, kita prediksi kalau itu terjadi, ya kita lakukan upaya hukum, ya kan. Ya, tidak ada yang kebal hukum, kita lakukan upaya hukum. Ya, mungkin itulah harapan masyarakat adat ya, dengan mereka memberikan kuasa ke Pak Doktor. Harapan masyarakat adat ini itu diselesaikan secara hukum. Tidak seperti di tahun sebelumnya ini, Pak Doktor, kita tidak bisa ini ya, bahwa berita ya mungkin sebelum Jokowi, sebelum Pak Jokowi jadi presiden. Sekarang kan beliau tegas, ya kan, sampai-sampai undang-undang tentang mafia tanah kan juga ada. Betul. Jadi beliau juga sudah tegas untuk melakukan perlindungan secara totalitas terkait persoalan tanah adat dan masyarakat adat. Ya kan, berarti ya kita percayakan ke beliau lah, kita percayakan kepada aparat penegak hukum lah, bahwa ketika ada upaya-upaya mereka memaksakan sesuatu di luar koridor aturan yang ada, ya, atau berkong kali kong dengan orang-orang tertentu atau oknum-oknum tertentu di tingkat pemerintahan, PT London Sumatera lalu kemudian mendapatkan izin HGU, berarti itu pelanggaran hukum berat. Dan kita harus proses secara hukum. Tapi saya yakin Bapak Presiden Joko Widodo ini pasti akan tetap mendukung apa yang dijalankan oleh Pak Dokter ini. Iya, ini jadi saya sampaikan lagi sedikit lagi ya. Ini bukan persoalan tanah saja. Ini persoalan tentang leluhur dari masyarakat adat. Jadi ini yang harus dilindungi. Jadi apalagi alasan PT London Sumatera ketika berakhir tanggal 31 Desember 2023, ya saya kira mereka harus legowo dan berbesar hati untuk meninggalkan masyarakat adat, tanah adat di Kabupaten Bulukumba. Jadi kita masih pengen banget ini panjang lebar bersama dengan Pak Dr. Muhammad Nur, kuasa hukum dari Ammatua. Cuman waktu kita ini saya sedikit lagi sebelum ditutup ya. Silakan, Pak Dokter. Saya ingin menyampaikan satu hal dengan tegas ya. Kalau DPRD Kabupaten Bulukumba masih tahu menulis dan membalas surat, balaslah surat itu. Kalau Bupati Pemda masih tahu balas surat, balaslah surat kita. Supaya kita tahu apa balasan surat itu dan apa keinginan mereka. Ya kan? Kalau seperti ini kan mau tidak mau sebagai kuasa hukum saya punya pikiran negatif. Jangan sampai mereka ini berkong kali pun dengan PT London Sumatera loh. London Sumatera juga tidak membalas surat, DPRD juga tidak membalas surat, Bupati juga tidak membalas surat, BPN juga tidak membalas surat. Lalu siapa? Ya kan? Siapa? Apa harus kami turunkan masyarakat adat untuk mengepung kantor Bupati dengan DPR baru balas surat? Ini semua yang kita hindari. Betul. Ini masyarakatmu menjerit. Masyarakat adat ini butuh bantuan. Sebagai wakil rakyat, balaslah itu surat. Ya kan? Sebagai bupati pengayom di wilayah tertentu, penguasa di wilayah Bulukumba, balaslah itu surat. BPN juga, loh kok kenapa semua diam? Ada apa kan? Kalau diam begitu kan saya punya pikiran negatif loh. Ya kan? Jadi sampai saat ini belum ada balasan. Belum ada. Jadi saya anggap bahwa DPR, BPN, Bupati, ya DPR provinsi, gubernur ini sepertinya sudah tidak tahu memegang pulpen untuk membalas surat ya. Ini saya sampaikan ya secara tegas. Ini saya sampaikan dan saya tidak pernah takut berhadapan dengan siapapun. Saya sampaikan apa adanya bahwa mereka tidak membalas surat. Ya kan? Sudah 3 kali kita mengirimkan surat dan 3 kali pun juga tidak ada yang balas. Terakhir kami kirimkan somasi. Sampai detik ini belum ada konfirmasi, belum ada balasan. Dan kemudian semua diam. Kami juga menembuskan surat-surat kami itu ke DPR dan lain sebagainya. Semua diam.
Kang, ada apa? Iya kan? Apa karena masyarakat adat tidak ada uang? Sehingga yang harus diakomodir adalah orang yang punya uang banyak untuk itu. Ini sayang, sangat disayangkan. Sangat ya. disayangkan ya. Sangat disayangkan. Apa yang statement yang beliau sampaikan tadi ini, terutama DPRD Kabupaten Bulukumba dan Bupati Bulukumba, apa yang disampaikan beliau ini sangat ini ya. Jadi harapan beliau ini supaya DPRD Bulukumba dan Bupati Bulukumba supaya membalas surat, supaya kuasa hukum dari masyarakat adat Amatua ini tahu seperti apa tanggapan surat dari beliau. Mungkin seperti itu. Iya, betul. Baik, karena kita masih pengen bicara panjang lebar di masalah mengupas tuntas tanah adat Amatua, cuman waktu yang sangat terbatas ini Pak Dokter. Terima kasih Pak Dokter. Sama-sama. Waktunya hari ini. Semoga Pak Dokter mampu menyelesaikan konflik di antara Lonsum dengan masyarakat adat Amatua ini, Pak Dokter. Saya tidak mau menggunakan, mohon maaf ya, saya tambah lagi sebelum akhir ini. Saya tidak mau menggunakan kalimat konflik. Karena saya anggap bahwa tidak ada lagi konflik setelah Perda nomor 9 tahun 2015 itu ada. Pak Dokter. Ya kan? Saya hanya butuh mungkin menggunakan, mudah-mudahan mereka sadar. Sadar ya, Ya, betul. mudah-mudahan mereka terketuk hatinya, DPR terketuk hatinya, Bupati terketuk hatinya, Gubernur terketuk hatinya, kemudian DPR Provinsi, BPN, Presiden, semua terketuk hatinya untuk membantu masyarakat adat Amatua Kajang yang kurang lebih 100 tahun dikuasai tanahnya tanpa ada sumbang siapapun juga, dan tidak ada dividen yang diberikan kepada masyarakat adat. Luar biasa. Ya, jadi itu bahasa mengutuk hati. Mengutuk Ini hati. bahasa yang paling hebat dalam sebagai seorang orang beragama, ya, paling hebat. Luar biasa. Jadi beliau ini bukan putra Bulukumba ya Pak Dokter ya. Jadi saya harapkan juga ini Bupati Bulukumba sebagai putra daerah, perwakilan dari masyarakat adat yang ada di DPRD Kabupaten Bulukumba, apa yang disampaikan beliau itu adalah suatu tamparan buat masyarakat DPRD untuk membalas surat-suratnya beliau. Oke, makasih banyak. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Dokter. Sama-sama. Waktunya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.